Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-temanku di kelas 12 OTKP, kemudian 12 AKL, dan 12 TP1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda daring bimbingan konseling untuk kelas 12. Dan pada kesempatan yang baik ini, tema yang akan kita diskusikan adalah aku pasti bisa gitu. Nah, aku pasti bisa ini saya sengaja berikan kepada kalian karena kita tahu bahwa kalian sudah berada di kelas 12. Sehingga sebentar lagi kalian akan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, saya ingin memastikan bahwa kalian jangan minder. Kalian tidak perlu insecure dan kalian tidak perlu merasa bahwa saya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, makanya kemudian materi ini saya berikan sama kalian gitu. Tujuan dari materi ini adalah agar mampu selalu bersyukur dan dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau sifat positif yang dimiliki gitu. Karena apa? Tidak ada manusia ya di dunia ini yang diciptakan hanya kekurangannya tok gitu. Tidak ada juga manusia yang hanya memiliki kelebihannya tok. Semua manusia, saya, kalian, orang tua kalian, bapak ibu guru kalian, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini, ada video yang cukup inspiratif. Saya beri judul Never Give Up gitu. Silahkan ditonton sampai selesai terlebih dahulu. Ini kisah tentang Kian Hongya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan
Ya, itu tadi video inspiratif dari salah satu atlet renang yang dia memiliki kondisi tubuh yang tidak sempurna seperti dengan kita. Ketika saya melihat video itu, jujur saya uh, merinding. Tapi ya itu semakin membuat saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita memiliki semangat dalam hidup ini gitu. Oke, kemudian uh, mari kita lanjutkan. Kemudian kita langsung masuk saja ke pembahasan. Aku bisa karena dan caranya bagaimana? Nah, itu merupakan sebuah pertanyaan yang harus kita gali gitu. Ingat, kamu punya segudang kelebihan, tetapi banyak terbenam seperti bongkahan es di kedalaman lautan. Seperti bongkahan ini. Ini adalah contoh bongkahan es di kedalaman lautan. Maka kenali kehebatanmu dan galilah baik dan galilah. Sebaliknya, tenggelamkanlah kelemahanmu karena membesar-besarkannya pun tidak ada gunanya. Jadi yang harus dibesar-besarkan adalah uh, kelebihan kita. Yang harus digali adalah kelebihan kita, bukan malah fokus sama kelemahan. Mari kita coba kaji ini. Bongkahan es yang kita analogikan di diri kita itu sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan gitu. Nah, ini adalah gambar dari bongkahan es, di mana bongkahan es itu bentuknya seperti ini. Yang di atas permukaan laut itu terlihat kecil, tapi sebenarnya di bawahnya ini besar gitu. Nah, ini besar itu. Nah, ini kalau dianalogikan dalam diri kita, ini adalah apa yang orang lihat dengan kita selama ini. Misal, orang hanya melihat kita itu, wah cah kuwi wonge malesan. Dikira kita adalah malesan. Yang terlihat dalam diri kita adalah malesan. Kemudian tidak suka bergaul, kemudian tidak suka bersosialisasi, kemudian tidak rajin gitu, malas gitu, boros gitu. Padahal eh, di dalam diri kita sebenarnya kita menyimpan sebuah potensi yang besar. Nah, tapi kadang yang di dalam ini itu yang tidak dilihat oleh orang lain gitu loh. Misal, yang tidak dilihat orang lain adalah kegigihan kita, dedikasi kita, kegagalan. Kita sudah pernah mencoba tapi gagal gitu. Kemudian pengorbanan kita, kekecewaan kita, disiplin kita, kerja keras kita, dedikasi kita. Ini yang tidak dilihat oleh orang. Orang hanya melihat ininya tok, hanya melihat kecilnya saja padahal di dalam diri kita itu memiliki banyak potensi yang bisa kita gali gitu. Nah, kalau kita berbicara faktor sukses, kita bisa kaji apa apa ini namanya. Ya inilah ibaratnya prosesnya lah. Kita bisa mulai dari potensi. Ingat bahwa semua manusia itu punya potensinya masing-masing. Ada potensi di bidang akademik, ada juga potensi di bidang non akademik. Kemudian, nah yang harus kita pahami adalah kita harus tahu potensi diri kita dulu. Kira-kira potensi diri kita di mana? Akademik atau non akademik? Setelah kita tahu potensi diri kita, kemudian kita lanjutkan ke aksi. Aksi ini harus, meskipun dalam aksi ini nanti mengalami kendala atau mengalami hambatan, yang penting kita melakukan aksi dulu. Karena potensi kalau tidak diaksikan itu percuma. Kalau tidak diaksikan ini hanya menjadi potensi aja, gitu. Hanya menjadi potensi tok. Kemudian setelah kita melakukan aksi, kita lihat hasilnya, berhasil atau tidak. Gitu. Kalau berhasil, kita tingkatkan. Kalau belum berhasil, mari kita evaluasi. Kira-kira apa yang membuat kemudian aksi kita itu tidak berhasil gitu.
Kemudian yang terakhir adalah yakin. Setelah hasil keluar entah itu positif ataupun negatif, eh, sukses atau tidak, maka yang terakhir adalah yakin. Kita harus memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan, apapun hasilnya, yakin saja bahwa itu yang terbaik untuk diri kita, gitu. Dengan kita memiliki keyakinan yang positif seperti itu, maka kita akan terhindar dari sebuah sikap insecure atau sikap tidak percaya diri. Maka dari itu, coba gali potensinya, cari tahu potensi kalian apa, lakukan aksinya, kemudian melihat hasilnya, kemudian yakinkan bahwa apapun proses yang telah kalian lakukan, yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik gitu. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan atau sifat positif dalam dirinya, termasuk kita. Apa manfaat dari kita mengetahui kelebihan atau sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita? Manfaatnya itu satu, menjadi tahu kemampuan yang ada dalam diri kita, dan yang kedua menjadi lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan kita mampu mengetahui kelebihan kita, mengetahui potensi kita, maka itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal seperti saya merasa bahwa kelebihan saya itu saya bisa bermain musik. Karena tidak semua orang bisa bermain musik. Nah, itu yang kadang membuat saya lebih percaya diri. Misal, ini mohon maaf, ketika saya mendekati cewek, saya bisa gitar. Saya percaya diri. Kemudian saya gitarkan, saya mainkan gitar di depannya, saya menyanyikan lagu untuk dia. Itu misalnya. Gitu. Nah, ini penting, sekali lagi ini penting. Kita harus tahu kelebihan kita gitu. Agar kita bisa mengoptimalkan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, tips untuk selalu eh, bisa berpikiran positif di setiap hari. Satu, selalu bersyukur. Jangan fokus pada apa yang tidak Anda miliki. Fokuslah sama apa yang Anda miliki. Yang misal teman kalian punya Satria, kalian hanya punya Supra, tidak apa-apa. Manfaatkan Supra itu. Nah, kan gitu. Kemudian tentukan tujuan atau goal. Putuskan apa yang ingin Anda lakukan. Makanya kemarin saya kasih materi tentang setelah SMK kamu mau kemana. Silahkan tentukan tujuan kalian, goal kalian. Goal hidup kalian itu apa.